Perasaan bahasa Melayu nggak kayak gitu. Cipa bisa ngomong pakai bahasa Indonesia nggak? Bisa, cuman aku nih tembuni di Pontianak. Coba pakai bahasa Indonesia lah. Pontianak, kalau bahasa Melayu Banjarnya artinya kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, hari ini Joy nak masak mie sagu asal tidak panjang tapi Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa bahasanya kok mirip bahasa orang Malaysia? Ini adalah komentar dari salah satu netizen yang sering salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Karena minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Bahkan menurut data UNESCO, dari 1.000 orang yang minat baca hanya 1 orang. Itu perumpama. Maka dari itu, kita itu kadang-kadang sering salah paham apabila melihat video-video dari salah satu TikToker daripada Indonesia, mereka yang berbangsa Melayu atau yang bersuku Melayu, mereka menggunakan percakapan bahasa Melayu. Kita sering salah paham. Kenapa sih nggak menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa sih bahasanya kok kayak orang Malaysia? Padahal pernyataan-pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah. Harusnya kita sebagai orang Indonesia bangga karena di Indonesia banyak bahasa daerah. Teruntuk para netizen yang sering gagal paham, baiknya baca sejarah Indonesia, baca budaya-budaya Indonesia dari segi bahasa dan juga budaya lainnya supaya tidak salah paham. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ada orang membuat video dengan bahasa daerahnya masing-masing, kita harus respect. Kita harus saling mendukung satu sama lain, harus bangga gitu loh. Jangan sedikit-sedikit kok pakai bahasa Melayu? Ini pasti orang Malaysia. Salah paham. Banyak loh di Indonesia ini yang warganya bersuku Melayu. Pontianak juga bahasanya bahasa Melayu. Terus kemudian Kepulauan Riau bahasanya bahasa Melayu. Terus kemudian orang Padang, orang Sumatera, mereka menggunakan bahasa Melayu. Dan memang untuk bahasa Melayu yang ada di Sumatera ataupun Riau itu hampir mirip-mirip dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Makanya kita kadang-kadang sering salah paham dengan teman-teman kita. Seorang TikToker yang menggunakan bahasa Melayu sedikit-sedikit, kalian komentarnya, oh ini pasti orang Malaysia. Memang kalau orang Malaysia ngapain gitu loh? Apa salahnya gitu loh? Kalian itu jangan melihat video-video yang hoak-hoak lah, supaya pikiran kalian itu jadi jernih, tidak berpikir yang bukan-bukan. Kira-kira seperti itu ya. Lalu seperti apa konten kreator TikToker yang menggunakan bahasa Melayu yang sering disalahpahami oleh netizen? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabat-sahabatku semua, supaya sahabat-sahabatku yang salah paham tidak jadi salah paham. Kira-kira seperti itu ya. Cipa bisa ngomong pakai bahasa Indonesia nggak? Bisa, cuman aku nih tembuni di Pontianak. Jadi ngomonglah bahasa Melayu. Nah itu dia. Takkan tembuni di Pontianak ngomong bahasa Indonesia. Ada aku nak tahu orang ngomong bahasa Indonesia. Nak kemana kau ngomong macam bahasa Indonesia? Kita ni menyesuaikan gak? Kita ni tinggal di Pontianak, ngomonglah bahasa Melayu. Sip. Dia ngomong bahasa Indonesia. Kalau memang Nah itu dia mbak. di tempat-tempat kita ngomong bahasa Indonesia gitu. Misalnya di tempat kerja atau di sekolah atau apa, itu bahasa Indonesia. Kalau ngomong sama kawan sehari-hari, ngomonglah bahasa Pontianak. Tembuni aku nih di bawah pokok pisang, kalau kau mau tahu. Jadi kalau aku ngomong bahasa Indonesia, kena keruk kan aku sama budak-budak tu. Mirip bahasa Melayu Pontianak ya? Emang gak iya? Ini bahasa Melayu Pontianak. Kau kira bahasa apa nih? Jelaskan kak. Ya, saya ni orang Pontianak. Abang Boy. Oh Bang Boy. Saya mengenal Bang Boy. Emang Bang Boy orang mana? Orang Pontianak gak ke apa? Oke guys. Pontianak, kalau bahasa Melayu Banjarnya artinya kuntilanak. Jangankan kau bahasa Banjar Malaysia pun gitu. Kalau dah aku live. Betul. Orang mana kak? Memang kak. Orang Pontianak.
Kalau di tempat kami itu hantu kak. Inilah aku hantu dah. Aku ni hantu laut, hantu tembakol. Enggak tak tahu gak lah aku ya. Kata-kata kalau aku bilang Pontianak, aku digelarkan hantu. Ada ke hantu secantik aku ni? Ya, benar. Perasaan bahasa Melayu enggak kayak gitu. Jadi kayak mana lah yang betul? Nah, coba Encik cakap dengan kami macam mana bahasa Melayu yang betul tu. Kami pun baru belajar juga. Baru 21 tahun kami pakai bahasa Melayu. Sejak terpoik kami baru ke langsung pakai bahasa Melayu. Selamat datang anak aku, kata mak aku macam itu mah. Macam mana tak bahasa Melayu? Jadi macam mana dah bahasa Melayu sekarang ya? Bahasa Melayu kami tu memang lebih dekat macam bahasa Melayu Malaysia. Banyak dah berlagu. Mi kan nak ke mana? Nah, itu kami biasa dah. Cuma kalau bahasa Melayu tempat lain macam bahasa Melayu Mengkalis, bahasa Melayu Siak, itu lain lagi tu. Miko nak ke mana? Kata dia gitu kan. Tergantung cik mana tempat dia kita berada. Beda pula lagi logat dah, beda lagi bahasa dah, tak sama semua dah. Itu gitu dah. Coba pakai bahasa Indonesia lah, banyak yang ngerti. Awak lah suruh aku pakai bahasa Indonesia budak padahal tembunyi aku ni di kota Pontianak. Makalah aku ni pakai bahasa Pontianak. Karena fans aku, fans tak tu. Karena yang nonton aku ni banyak orang Pontianak, makalah aku pakai Nah, itu dia, Kak. Pontianak. Kemarin aku dari my live pakai bahasa Indonesia, banyak komen. Kenapa pula kakak pakai bahasa Indonesia? Kau tu tembunyi di mana? Belagak sekali pakai bahasa Indonesia. Dibilangkan gitu pula kan nak kita ni pakai bahasa Melayu Pontianak tok-toknya ni. Malah dibilangkan pakai bahasa Indonesia lah, biar banyak orang yang ngerti. Pancanegara sampai Singapura pun ngerti. Itu maksud gitu. Jadi ni aku ni harus kayak mana? Jadi aku ni harus Sabar, pakai Kak, bahasa sabar. Indonesia, atau aku ni pakai bahasa Pontianak. Kan orang ni tahunya aku ni orang Pontianak. Aku ni mak repek. Tahu ya sih kau tu? Orang pula rasa dia aku ni bakalah puasa. Cobalah ngomong bahasa orang Ketapang, pengen benar dengar ke bo. Tak pandai aku ngomong bahasa orang Ketapang tu abang. Macam mana cara ngomong orang bahasa Ketapang tu? Soalnya aku ni orang Pontianak, Melayu Pontianak. Kalau bahasa orang Ketapang tu biasa tu ada orang sambas gak. Ada auk be-nya. Ada apa sih bahasa sambas tu? Bahasa sambas pula. Bahasa Ketapang tu tak tahu aku. Tak tahu aku bahasa Ketapang macam mana. Nah, kalau aku tu suka tengok video si Vera tu. Si Vera tu orang Ketapang kawan aku tu. Dia biasa ngomong dengan laki dia tu. Dah kau ni bah kata dia. Ada logat-logat sambas-sambas sikit. Tapi kalau Melayu tu lain lah. Kalau Melayu ni macam gini lah dia ngomong ni. Macam aku ni betul ni. Kalau bahasa Ketapang tu aku kurang faham sikit dekat tu. Tapi agak mirip-mirip dah. Orang Melayu, kalau nak ajak orang pergi sama-sama, aku cakap, muhlah saya tengok. Orang Melayu, kalau nak cakap nakal tu, bukan nakal dah, tapi bingal. Di kau ni bingal betul. Orang Melayu, kalau nak bilang berantakan itu, bukan berantakan dah, tapi bersepah. Nak bersepah betul kamar di kau ni Orang Melayu, kalau nak cakap hancur tu, bukan hancur dah, tapi bersepai. Dah lah. Sepailah jam aku ni. Orang Melayu itu, kalau nak bilang malas, bukan malas doh, tapi manai. Manailah aku nak buat video ini. Orang Melayu, kalau nak cakap bagus tu bukan bagus doh, tapi elok. Peci aku ni dah elok dah. Elok dah. Halo guys. Jadi kami ni nak klarifikasi tentang video kami yang ini. Jadi bahasa Melayu itu kan banyak guys. Mungkin bahasa Melayu tempat kami itu macam tu. Bahasa Melayu Miko tu beda lagi kan. Jadi bahasa Melayu itu tak satu dah guys, banyak. Ya, ada Melayu Dumai, Melayu Mengkalis, Rohil, Melayu Siak, Melayu Malaysia, Melayu Kepulauan Riau, Melayu Delhi, macam-macam lah guys. Jadi ya wajar aja sih kalau misalnya beda gitu kan dengan yang lain. Dan jadi gitu guys, buat kalian yang netizen nih, yang komen-komen nih,
Nah, itulah perbedaan bahasa Melayu kami tu. Ya, segitu dulu guys. Gua orang Melayu, kalau gua mau bilang bohong, bukan bohong namanya, tapi pengak di kau Gua orang Melayu, kalau mau bilang makan, bukan makan namanya, tapi sikit ke darah. Aku orang Melayu, kalau orang Melayu tu tak tahu marah doh, taunya sungut. Aku orang Melayu, kalau panggil kalian, bukan kalian doh, tapi Miko. Mana Miko? Aku orang Melayu, kalau aku nak cakap cantik, bukan cantik doh, tapi lawannya. Aku orang Melayu, kalau nampak orang buat kelaku, aku cakap, Apa yang terminggu ni? Baru saja kita mendengarkan logat bahasa Melayu yang ada di berbagai daerah Indonesia. Jadi sahabat-sahabatku semua jangan sering salah paham ya. Kalian itu sering salah paham kalau ada sahabat-sahabat kita dari daerah yang bersuku Melayu kemudian membuat video dengan percakapan bahasa Melayu. Sedikit-sedikit kalian komentarnya itu kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Mereka itu membuat konten menyesuaikan daerahnya masing-masing sahabatku semua. Jadi sahabatku itu jangan salah paham. Kalau orang Jawa membuat konten menggunakan percakapan bahasa Jawa karena menyesuaikan di daerahnya itu orang Jawa. Kalau orang Melayu menggunakan percakapan bahasa Melayu karena di daerah tersebut orang Melayu semua. Karena Bang Toha penontonnya daripada sahabat-sahabat dari Malaysia dan juga sahabat-sahabat daripada Indonesia, Bang Toha menggunakan percakapan bahasa Melayu meskipun Bang Toha orang Jawa. Jadi saya itu menyesuaikan penonton ya. Jadi kalau penontonnya orang Indonesia dan orang Malaysia, nggak apa-apa menggunakan bahasa Melayu karena mereka pun juga paham. Meskipun di dalam bahasa Melayu saya ini kurang fasih ya, tapi saya rasa sahabat-sahabatku pasti paham. Coba sahabat-sahabatku daripada Malaysia ataupun Indonesia paham nggak dengan percakapan bahasa Melayu saya? Sebab ramai juga yang berkomentar, Bang, Abang itu kalau bercakap bahasa Melayu coba logat Jawanya dihilangin. Itu kalau logat Jawa dihilangin itu nggak bisa sahabatku semua. Sebab Bang Toha ini lahir dari kecil di Jawa. Jadi percakapan bahasa Melayu saya ini medok ya. Kelihatan kalau saya ini orang Jawa. Lalu video berikutnya apa Bang? Video berikutnya pastinya tentang sebuah makanan. Nah, bagaimana makanan khas orang Melayu yang ada di Indonesia? Apakah sama seperti makanan khas orang Melayu yang ada di Malaysia? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Hari ini Joy nak masak mie sagu asam panjang tapi yang masak orang Tanjung sama. Oke, sekarang ini Joy dah ada di Paso Selasa Padang Pekanbaru untuk cari mie sagu dan segala perintilan deh. Baru masuk Paso, alhamdulillah langsung jumpa mie sagu asal Selat Panjang yang dijual oleh orang Minang. Oke, selanjutnya Joy nak pergi beli lada goreng biar video senang. Ada lada goreng enggak? Ada lagi yang sekarang ni kan. Dah ada bawang dia sekali. Joy belilah 10.000 dapatlah sejonjot. Dah beli lada ke tadi, lanjutlah Joy beli kopok ikan. Yo sedap kan makan mie sagu dengan kopok gitu. Dah tu sebagai perencah dia Joy belikanlah ebi. Kalau hanya kat udang kering gitu, orang ni tak tahu dia ebi. Udang kering apa? Dia tahu dia ebi. Dah tu tambah lagi ini beli telur agak 3 butir gitu kan untuk perencah dia sedap lah gitu kononnya. Dah siap beli udang kering tadi dengan telur, dah lah Joy lanjut balik. Sebetulnya semua dia tu tak tertek tadi, ada yang beli bawang. Halo saudara, sesuai jadi Joy sebelum dia part 2 ni Joy nak tengokkan macam mana cara masak mie sagu ala anak gadis yang sama. Nah, Joy tu tadi beli 3 bungkus tapi Joy masak 2 bungkus aja. Pertama-tama kita rendam dulu mie sagu ni pakai air sejuk aja, jangan pakai hangat ya, nanti dia melebur. Dah tu ni kita potong-potong daun perai, daun bawang perai tu halus-halus agak nyerong-nyerong sikit. Biar dia ada bau wangi gitu kan, sedap dia kalau dimakan tu rasa dia lezat. Dah siap motong daun bawang tadi, kita lanjutkan dengan menumis lada dia biar agak wangi sikit. Dah tu kan tadi Joy beli lada siap aja supaya apa? Supaya tak penat nak mengolek-ngolek lagi kan gitu. Dah tu kita masukkan garam, roiko dan tu kita kucau-kucaukan, jangan lupa masukkan gula sikit biar agak ada manis-manisnya gitu macam Joy kan. Dah tu kita masukkan telur 2 butir sebetulnya tapi tak tetek satu lagi. Kita gaul-gaulkan supaya merata dengan cabai tu dan terasa sedap. Dah tu baru kita masukkan mie sagu dia pelan-pelan, perlahan-perlahan, jangan sekaligus, jangan gelojoh. Dah tu baru kita aduk-adukkan, kita campur ratakan, kita
balik-balikkan dengan bumbu yang tadi sudah kita buat gitu. Pokoknya gaul-gaul terus misaguni sampai tercampur rata. Jangan sampai tak digaul ya, tidak bertumpuk-tumpuk menggumpai pula kan macam kare ojol gitu, tak sedap makan dia. Pokoknya gaul-gaul terus sampai tercampur rata. Dah tu juga tambahkan sedikit kecap bango macam endorse pula dah kan. Dah tu kita gaul-gaulkan lagi sampai tercampur rata. Jangan lupa masukkan ebi atau udang kering tadi tu sesuai dengan selera kita aja. Dah tu kita gaul-gaulkan lagi biar dia tercampur lagi, aduk atas ke bawah. Dah tu bau terakhir kita masukkan daun bawang perai ini tadi. Kenapa di akhir? Supaya ada bau-bau wangi dia. Dan juga memang kalau dalam ilmu sayuran tu tak boleh lama-lama dia dimasak gitu. Cukuplah 30 detik aja gitu. Dah tu barulah ini dia hasil dari masakan Joyah anak garis yang sama. Enak. Terima kasih guys, jangan menonton. Kalau saya selama tinggal dan bekerja di Malaysia, saya belum pernah melihat itu ya mie sagu yang ada di Malaysia. Tapi kalau untuk orang Melayu yang ada di Indonesia, makanan khas andalannya atau makanan khas tradisionalnya adalah mie sagu. Nampaknya enak ya, tapi kalau di Malaysia itu ada kemiripan mie sagu dengan kemiripan mie yang dibuat mie laksa ya. Jadi kalau di Malaysia itu ada sebuah makanan tradisional yang namanya mie laksa. Mie-nya itu sangat enak, kenyal, apalagi dipadukan dengan kuah bumbu ikannya itu memang sedap gila kata orang Malaysia. Dan saya pun juga sangat menyukainya. Insya Allah nanti pun kalau saya sepulang dari Malaysia, mungkin saya juga akan membuat makanan khas daripada Malaysia untuk saya jual ke Indonesia juga ya. Sebab makanan orang-orang Malaysia itu dengan lidah orang Indonesia itu pasti juga sangat cocok. Sebab makanan di sini kurang lebih sama seperti di Indonesia. Cuman yang membedakan ya, kalau makanan di Malaysia ini lebih agak manis. Kenapa ya lebih agak manis? Apakah untuk makanan orang Melayu yang ada di Indonesia pun sama agak manis? Saya juga kurang tahu ya. Insya Allah nanti kalau saya ada rezeki, saya akan coba untuk jelajah dan kuliner ke daerah-daerah yang ada di Riau ataupun di Sumatera untuk melihat suasana perkampungan Melayu yang ada di Indonesia. Jadi untuk sahabat-sahabatku, Indonesia dan Malaysia ini adalah negara yang bersahabat sangat baik. Maka tak heran kalau dari segi bahasanya hampir sama, ya kan? Termasuk salah satu orang yang tinggal di daerah Riau, bahasa Melayu mereka dengan orang Malaysia itu hampir sama. Itulah kenapa sering dibilang serumpun. Jadi sahabat-sahabatku jangan salah paham ya. Apabila ada konten kreator, tiktoker, ataupun youtuber dari Indonesia kemudian menggunakan percakapan bahasa Melayu, belum tentu dia itu orang Malaysia. Oke, cukup sekian sahabatku. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Tetap salam perdamaian, salam serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.